Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang 6/2014, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam Undang-Undang 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, perseteruan kepala desa dengan anggota BPD Desa Tembawang Bale, Kecamatan Bayuke Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Hal ini bermula saat anggota BPBD tersebut mempertanyakan kinerja kepala desanya yang terkesan kurang transparan dalam pengelolaan dana desa sejak dilantik tahun 2016 yang lalu. Hetianus Asep selaku anggota BPD mengatakan pihaknya jarang dilibatkan dalam kegiatan desa karena tupoksi BPD seakan tak terakomodir. Seharusnya kepala desa seharusnya melibatkan BPD mulai dari perencanaan sampai pengawasan, sebagaimana termuat dalam pasal 31 Permendagri 110/2016. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik. Hetianus Asep, salah satu anggota BPD Desa Tembawang Bale, Kecamatan Bayuke Hulu, Kabupaten Landak, menjadi anggota BPD sejak tahun 2017 sampai 2021. Nah, selama saya menjadi anggota BPD tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan, penetapan, pengesahan APBD setiap tahun anggaran. Sementara BPD berfungsi sebagai pengawas. BPD juga berfungsi untuk menolak dan menerima dan menyetujui anggaran tersebut. Nah, menolak dengan ada catatan, menerima juga dengan ada catatan. Kalau menolak, kalau dana itu tidak sesuai dengan kegiatan yang disebut dengan prioritas. Nah, kalau saya lihat selama saya menjadi anggota BPD, justru BPD tidak pernah juga dilibatkan dalam pengawasan. Nah, hal ini saya juga pernah menyampaikan kepada ketua untuk mengadakan rapat evaluasi kinerja kepala desa, dan sampai saat ini tidak pernah kami adakan rapat BPD, baik rapat tahunan BPD, mau rapat evaluasi kinerja kepala desa, mau rapat menyusun suatu program pun tidak pernah. Nah, jadi saya merasa kecewa atas kinerja ketua BPD dan kinerja pemerintah desa selama ini memang tidak pernah melibatkan anggota BPD dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran. Dan di situ ada kewajiban kepala desa untuk menyampaikan LKPD-nya. Tetapi waktu itu saya bertanya kepada ketua BPD, apakah kepala desa menyampaikan LKPD-nya? Kenyataan laporan keterangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa itu memang tidak pernah disampaikan oleh kepala desa setiap tahun kepada BPD. Nah, padahal itu kewajiban kepala desa untuk menyampaikannya. Nah, lantas kalau sudah disampaikan dengan BPD, tentu BPD kan punya hak untuk membahas. Nah, kemudian masalah penyusunan Mudes juga dengan tiba-tiba mudes, tetapi tidak pernah mengadakan modusnya. Nah, termasuk di Tembawang Bale Desa Pengembangan tidak ada mudesnya, tidak ada modusnya, hanya langsung ke mudes. Nah, jadi saya sebagai anggota BPD
memang merasa kecewa. Harapan saya ke depan itu memang harus secara terbuka dan penyusun APBD itu harus melibatkan anggota PD, karena anggota PD ini kan sebagai pengawas, anggota PD juga kan menyepakati, menyetujui, dan juga kan berhak juga menolak kalau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, karena banyak kami lihat kegunaan dana desa Tambale banyak yang dananya itu membanjir tetapi hasilnya tidak sesuai dengan paku dana. Contoh aja seperti rapat beton, nah kemudian jamban umum itu kan tidak sesuai. Jalan tani yaitu semua mereka itu buat jalan taninya kan hanya kerambat beton. fokus Fokus ke rambat beton. Maka kami lihat itu setiap tahun anggaran tentu rambat beton. Kenapa? Lalu rambat beton sementara sarana air bersih tolong balai aja tidak mau direhab. Nah, jadi saya merasa kecewa kalau memang banyak itu ke rambat beton. Di tempat yang berbeda, Kepala Desa Tembawang, Bali Yohanes mengatakan benar terkait perseteruan karena salah persepsi kedua belah pihak. Pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Saudara Hertianus Asep. Ini sudah ketiga kali dipanggil, tapi beliau tidak mau hadir. Ini ditunggu sampai pemanggilan ketiga. Apabila bersangkutan tak datang menghadap Kades untuk klarifikasi, maka selaku Kades akan melaporkan Saudara Asep sebagai pencemaran nama baik dan minta bukti dugaan penyelewengan yang dimaksud Asep. Kalau terbukti sejak 2017 ada penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran desa, pihaknya siap mundur dari Kades dan mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Menurut saya, atas pelaporannya di jurnalis, salah satu jurnalis yang bernama Pak Tolek, di situ hasil rekaman Pak Tolek, dia mengatakan kepala desa tidak pernah melibatkan BPD untuk menyusun APBDes. Itu udah salah, karena itu bukan wewenangan atau aturannya BPD, karena itu semua dari perangkat desa. Dan kedua, itu dia mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan. Itu sudah salah. BPD tidak perlu diperintah oleh Kades. Masa Kades merintahkan BPD, oh tolong ngawas fisik atau pembangunan di sana? Itu sudah salah. Mereka sudah tahu tugasnya masing-masing. Pertama, tugasnya tadi membuat peraturan Perdes bersama kepala desa. Kedua, pengawasan pemerintah desa. Ketiga, menampung aspirasi masyarakat. Itu tugas BPD. Tapi di situ pelaporannya itu udah menyalahgunakan aturan. Apalagi dia tuh langsung melaporkan. Itu sebenarnya salah. Apalagi dia selaku badan anggota BPD, dia tuh harus koordinasi dengan pemerintah desa dulu. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan pemerintah desa atau kepala desa, dia harus koordinasi supaya barang ini diselesaikan baik-baik. Kalau hanya langsung melaporkan, itu salah. Saya tidak terima, sama juga pencemaran nama baik. Maka selama ini sudah saya panggil 2 kali, saya tidak hadir. Ini yang ketiga kalinya, entah gimana nanti, apakah hadir atau tidak, itu tidak tahu. Makanya selama ini Pak Asep itu selalu sifatnya kritik menjatuhkan, bukan kritik yang sifatnya membangun. Saya siap dikritik selaku kepala desa. Kalau yang sifatnya menjatuh, saya tidak terima. Kalau mengkritik sifat pembangunan, saya terima. Saya bisa memperbaiki diri. Karena apa? Setiap jadi seorang pemimpin itu siap dikritik siapapun orangnya. Tapi ini kan dah menyalahkan aturan. Dia tuh selaku anggota BPD tidak mempelajari aturan. Harapan saya supaya semua anggota BPD itu harus bisa tahu fungsi tugasnya masing-masing, supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah desa. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa supaya diselesaikan secara baik-baik. Jangan istilahnya supaya jangan sampai saling menjatuhkan lah.
Harapan saya ke depannya supaya anggota BPD koordinasilah dengan pemerintah desa lagi. Jangan sampai mengulangkan terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena bagi saya anggota BPD harus bersifat profesional. Jangan asal main aturan yang tidak benar. Harapan saya dengan masyarakat bisa bisa bekerja sama dengan pemerintah desa dan mendukung kinerja saya. Itu aja. Tole, Injil, Trans TV mengabarkan.